Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video kali ini kami akan membahas materi mengenai konsep teori difusi dan diseminasi inovasi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Lili Susilawati dengan NIM 1905345 dan teman saya Dian Mursyidah dengan NIM 1905899. Baiklah, untuk yang pertama ada teori difusi. Pada dasarnya, teori difusi inovasi menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi dikomunikasikan lewat channel tertentu sepanjang waktu kepada anggota kelompok dari suatu sistem sosial. Difusi adalah jenis komunikasi khusus yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Karena pesan atau ide yang disampaikan bersifat gagasan baru, maka komunikasi dalam difusi ini berbeda dengan komunikasi menyampaikan pesan yang biasa saja. Rogers pada tahun 1983 mengemukakan bahwa sistem difusi ada dua macam, yaitu difusi sentralisasi dan desentralisasi. Difusi sentralisasi yaitu penentuan segala keputusan atau kebijakan dilakukan oleh orang-orang tertentu atau pimpinan agen pembaharu. Dalam sistem difusi sentralisasi, artinya penentuan berbagai hal seperti kapan dimulainya difusi inovasi, dengan saluran apa, siapa yang akan menilai, dan sebagainya itu hanya dilakukan oleh sekelompok orang. Kemudian yang kedua ada sistem difusi desentralisasi. Dalam hal ini, penentuan dilakukan oleh klien atau warga masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai elemen difusi inovasi. Rogers mengemukakan ada 4 elemen pokok difusi inovasi, yaitu yang pertama ada inovasi, yang kedua ada komunikasi dengan saluran tertentu, yang ketiga ada waktu, dan yang keempat ada warga masyarakat atau anggota sistem sosial. Nah, yang pertama inovasi. Inovasi ini adalah ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi maupun discovery yang diadakan untuk mencapai tujuan tertentu. Baru di sini diartikan mengandung ketidaktentuan, artinya sesuatu yang mengandung berbagai alternatif. Sesuatu yang tidak tentu masih memiliki kemungkinan bagi orang yang mengamati, baik mengenai arti, bentuk, maupun manfaat. Dengan adanya informasi, berarti mengurangi ketidaktentuan tersebut, karena dengan informasi itu berarti memperjelas arah pada satu alternatif tertentu. Jika anggota sistem sosial atau warga masyarakat yang menjadi sasaran inovasi dapat memperoleh informasi yang dapat menjawab berbagai pertanyaan tersebut dengan jelas, hilanglah ketidaktentuan terhadap inovasi. Mereka telah memperoleh pengertian yang mantap tentang inovasi dan akan menerima serta menerapkan inovasi. Cepat lambatnya proses penerimaan inovasi dipengaruhi juga oleh karakteristik inovasi. Yang kedua yaitu komunikasi dengan saluran tertentu. Komunikasi dalam difusi inovasi diartikan sebagai proses pertukaran informasi antara anggota sistem sosial, sehingga terjadi saling pengertian antara satu dengan yang lain. Kegiatan komunikasi dalam proses difusi mencakup hal-hal yaitu ada inovasi, individu atau kelompok yang telah mengetahui dan berpengalaman dengan inovasi, individu atau kelompok lain yang belum mengenal inovasi, saluran komunikasi yang menggabungkan kedua pihak tersebut.
Nah, saluran komunikasi ini merupakan alat untuk menyampaikan informasi dari seseorang ke orang lain. Kondisi kedua pihak yang berkomunikasi akan mempengaruhi pemilihan atau penggunaan saluran yang tepat untuk mengefektifkan proses komunikasi. Misalnya, saluran media massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya telah digunakan untuk menyampaikan informasi dari seseorang atau sekelompok orang kepada orang banyak. Nah, elemen selanjutnya yaitu ada waktu. Waktu adalah elemen yang penting dalam proses difusi karena waktu merupakan aspek utama dalam proses komunikasi. Peranan dimensi waktu dalam proses difusi terdapat pada 3 hal, yaitu proses keputusan inovasi, kepekaan seseorang terhadap inovasi, dan kecepatan penerimaan inovasi. Yang pertama yaitu proses keputusan inovasi, yaitu proses sejak seseorang mengetahui inovasi pertama kali sampai memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi. Yang kedua, kepekaan seseorang terhadap inovasi. Tidak semua orang dalam suatu sistem sosial menerima inovasi dalam waktu yang sama. Mereka menerima inovasi dari urutan waktu, artinya ada yang lebih dahulu dan ada yang kemudian. Orang yang menerima inovasi lebih dahulu secara relatif lebih peka terhadap inovasi daripada yang menerima inovasi lebih akhir. Jadi, kepekaan inovasi ditandai dengan lebih dahulunya seseorang menerima inovasi daripada yang lain dalam suatu sistem sosial atau masyarakat. Yang ketiga ada kecepatan penerimaan inovasi, yaitu kecepatan relatif diterimanya inovasi oleh warga masyarakat. Kecepatan inovasi diukur berdasarkan lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai persentase tertentu dari jumlah waktu masyarakat yang telah menerima inovasi. Oleh karena itu, kecepatan inovasi cenderung diukur berdasarkan tinjauan penerimaan inovasi oleh keseluruhan warga masyarakat, bukan penerimaan inovasi secara individual. Elemen difusi selanjutnya yaitu warga masyarakat atau anggota sistem sosial. Warga masyarakat ini ialah individu atau kelompok yang bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu. Anggota sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, dan subsistem yang lain. Contohnya seperti petani di pedesaan, dosen dan pegawai di perguruan tinggi, kelompok dokter di rumah sakit, dan sebagainya. Semua anggota sistem sosial bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan bersama. Jadi, sistem sosial akan mempengaruhi proses difusi inovasi karena proses difusi inovasi ini terjadi dalam sistem sosial. Proses difusi melibatkan hubungan antar individu dalam sistem sosial, sehingga individu akan terpengaruh oleh sistem sosial dalam menghadapi inovasi. Selanjutnya yaitu ada diseminasi inovasi. Nah, diseminasi ini adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Apabila difusi terjadi secara spontan, diseminasi terjadi setelah ada perencanaan. Dalam pengertian ini, dapat juga direncanakan terjadinya difusi. Misalnya, dalam penyebaran inovasi, penggunaan pendekatan keterampilan proses dalam proses belajar mengajar. Setelah diadakan percobaan, ternyata dengan pendekatan keterampilan proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan siswa aktif belajar. Selanjutnya, hasil percobaan itu perlu didiseminasikan. Untuk menyebarluaskan cara baru tersebut, dengan cara menatar beberapa guru dengan harapan terjadi juga difusi inovasi antar guru di sekolah masing-masing. Terjadi saling tukar informasi, dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat antar guru tentang inovasi tersebut. Untuk selanjutnya yaitu
Terdapat hambatan dalam konteks inovasi. Di antaranya ada hambatan psikologis, hambatan praktis, dan hambatan kekuasaan dan nilai. Dalam suatu pengimplementasian inovasi, terkadang ada sebagian orang yang kurang setuju atau mengalami penolakan terhadap inovasi yang akan diimplementasikan. Yang pertama yaitu ada hambatan psikologis. Hambatan ini ditemukan apabila kondisi psikologis individu menjadi faktor penolakan. Adapun faktor-faktor psikologis lainnya yang dapat mengakibatkan penolakan terhadap inovasi, yaitu rasa tidak mau menjalankan suatu perubahan karena merasa sudah cukup terhadap sesuatu yang ada atau karena ketidaktahuan. Untuk yang kedua yaitu hambatan praktis. Hambatan praktis dipandang sebagai hambatan yang faktor-faktor penolakannya itu lebih bersifat fisik. Faktor yang sering ditunjukkan dalam memperlambat perubahan atau suatu inovasi yaitu yang pertama waktu, sumber daya, dan sistem. Hambatan selanjutnya yaitu hambatan kekuasaan dan nilai. Secara singkat, hambatan kekuasaan dan nilai ini melibatkan nilai-nilai atau suatu norma yang ada pada suatu masyarakat tertentu. Kenyataan bahwa suatu inovasi mungkin saja bertentangan atau selaras dengan nilai dan norma yang ada, sehingga ketika ada suatu penolakan, hal ini bisa disebabkan karena kurangnya keselarasan dengan nilai dan norma yang ada. Cukup sekian materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.